Oke, saya lanjutkan di pembahasan yang berikutnya tentang subjek penelitian. Jadi penelitian kuantitatif itu ya wajib ya ada istilah populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi di sini bisa diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari hingga akhirnya nanti bisa ditarik kesimpulan. Ya, saya katakan populasi itu bisa berupa objek atau subjek. Artinya yang diteliti itu tidak selalu subjek atau manusia, siswa, ya contohnya. Jadi bisa juga objek, misalnya peralatan dan lain sebagainya, perlengkapan. Nah, seperti itu. Jadi itu populasi di sini saya katakan ya objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian. Sedangkan sampel bisa diartikan sebagai bagian dari populasi ya. Sampel di sini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Ya, sampel artinya sampel itu diambil dari populasi. Jadi merupakan bagian dari populasi. Bila populasinya besar memang tidak memungkinkan ya. Jadi misalnya peneliti punya kondisi di mana populasinya besar sehingga punya kondisi tidak bisa mengambil data seluruh populasi. Maka jika keadaan seperti itu bisa ya penelitiannya bisa menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Kenapa? Karena di sini peneliti pun punya keterbatasan, misalnya keterbatasan peralatan, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Sehingga bisa ya penelitiannya menggunakan sampel. Bagaimana sampelnya atau sampel yang seperti apa? Jadi pada saat pengambilan sampel itu ada tekniknya. Jadi di sini diharapkan bahwa sampel yang diambil itu harus betul-betul mewakili atau representatif. Ya, begitu. Jadi kalau saya gambarkan di sini ini adalah populasi, ya. Di dalam populasi itu punya ukuran namanya parameter. Ya, di sini ada mu, ini mewakili rata-rata. Kemudian di sini ada sigma mewakili simpangan baku, kemudian ada sigma kuadrat ini adalah varian, kemudian ada pi mewakili proporsi, kemudian ada n itu berarti banyaknya populasi. Jadi di populasi itu punya sampel. Karena populasinya besar, maka peneliti mempunyai inisiatif untuk mempelajari sampel saja. Jadi dia mengambil bagian dari populasi ini untuk diteliti ya, atau diartikan di sini bagian yang diambil ini adalah contoh atau sampel. Ya, yang perlu diingat bahwa di sini pada saat pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif itu harus dilakukan dengan cara acak. Ya, di sini dilakukan sampling acak. Jadi kalau tadi di populasi itu punya parameter, kalau di statistik ini punya namanya statistik ya. Jadi ukuran di populasi namanya parameter, sedangkan ukuran di sampel atau contoh namanya statistik. Ada X bar itu mewakili rata-rata, kemudian ada S itu simpangan baku, S kuadrat itu varians, P proporsi ya, sama kalau di sini P proporsi maka di sini P proporsi, kemudian di sini N maka di sini juga N, maksudnya jumlah sampel. Nah, data sampel yang sudah kalian ambil itu kemudian dianalisis secara statistik sehingga nanti bisa diperoleh suatu kesimpulan dari sini, di mana kesimpulan itu harus bisa digeneralisasi untuk seluruhnya. Contohnya misalnya di sini saya melakukan penelitian misalnya pada mahasiswa IAIN, misalnya misalnya kemampuan mengaji mahasiswa IAIN ya, saya ambil contoh acak. Nah, dari sini setelah saya tes ngaji misalnya, maka saya dapat simpulkan bahwa misalnya kesimpulannya begini, mahasiswa IAIN itu pandai mengaji. Nah, kesimpulan mahasiswa IAIN itu pandai mengaji itu harus bisa digeneralisasi untuk seluruhnya. Artinya mahasiswa itu enggak hanya berlaku di contoh, tetapi berlaku juga di populasi. Makanya di sini pada saat generalisasi itu punya resiko. Pada saat menggeneralisasi kesimpulan, ya punya atau mengandung resiko bahwa akan terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan. Makanya pada saat pengambilan sampel itu harus
mewakili, harus betul-betul mewakili atau representatif, sehingga hasil yang diharapkan atau kesimpulannya itu bisa digeneralisasi untuk keseluruhan populasi. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya saya katakan tadi pada saat pengambilan sampel ini punya cara ya, ada caranya. Untuk mendapatkan sampel yang representatif itu ada caranya. Bagaimana? Nah, maka di sini kita menggunakan teknik sampling namanya. Teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel. Di sini ada dua teknik pengambilan sampel. Yang pertama adalah probability sampling. Jadi kalau probability berarti pengambilan sampelnya dilakukan secara acak. Artinya apa? Bahwa tiap-tiap anggota populasi itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kenapa? Karena di sini dilakukan dengan cara probability acak. Ya, samplingnya sampling acak atau random. Sedangkan teknik yang kedua itu non probability sampling. Ya, kalau non probability berarti tidak acak. Nah, apa ini semua di sini? Kalau probability acak atau probability sampling di sini ada 4. Ya, ada 4, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, ada area atau cluster sampling. Sedangkan di non probability ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling insidental, ada purposive, ada sampling jenuh dan snowball sampling. Oke, kita jelaskan satu-satu. Apa itu tadi probability sampling? Saya katakan teknik probability sampling di sini adalah teknik probability di mana ya teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi tiap-tiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Jadi pengambilannya itu dilakukan dengan cara random atau acak. Yang pertama adalah dengan cara simple random sampling. Jadi di sini kondisinya di mana populasi itu keadaannya sudah dianggap relatif homogen, sama. Jadi teknik random sampling atau biasanya disebut dengan sampling acak sederhana, ini adalah teknik ya yang dikatakan sederhana karena cara pengambilannya itu dari semua anggota populasi dilakukan tanpa memperhatikan strata. Ya, di sini ada kata-kata tanpa memperhatikan strata. Artinya apa? Bahwa di sini kondisi populasi itu sudah relatif homogen atau sama. Makanya langsung saja diambil dengan cara acak atau random. Contohnya misalnya seperti pengambilan kocokan atau undian arisan. Nah, dikocok seperti itu. Ya, cara demikian apabila anggota populasinya sudah dianggap homogen, bisa dilakukan dengan cara tadi pengundian, ya memilih daftar bilangan secara acak dan lain sebagainya. Sehingga dari populasi yang sudah relatif homogen ini diambil secara acak, maka diperoleh sampel yang representatif. Nah, itu cara satu, sampling simple random sampling. Yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Jadi dikatakan proportionate berarti di sini nilainya atau jumlahnya itu proporsional, tetapi dia berstrata, ya. Maka caranya, ya, jadi di sini kalau diartikan proportional stratified random sampling itu adalah teknik yang digunakan apabila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Proporsional di sini dalam segi jumlah. Contoh misalnya, dalam suatu instansi di sini punya pegawai di mana rata-rata pegawainya di sini latar belakangnya ada yang lulusan S2, ada S1, ada STM, ada SMA, ada SMP dan ada SD. Dalam segi jumlah dia proporsional. Maka teknik pengambilannya misalnya di sini kalau S1-nya 45 misalnya. Di sini S1 45, maka diambil kelompok S1, bagian dari populasi S1 itu diambil ke sini secara random berapa. Nanti jumlahnya itu biasanya minimal 20% dari seluruhnya. Jadi kalau di sini 45 bisa diambil misalnya di sini ditetapkan kalau 20% dari seluruh populasi, nah berapa? 20% dari 45 itu. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi semakin banyak semakin bagus intinya kalau pengambilan sampelnya. Jadi tidak bisa ditetapkan berapa-berapanya, ya.
Bisa saja sebenarnya di buku statistik itu ada ada rumus yang bisa menyatakan besarnya berapa proporsional pengambilan sampelnya, bisa. Tapi di sini kalau misalnya mau berapapun bisa ya, peneliti bisa menetapkan berapapun. Intinya tidak kurang dari 20% dari jumlah populasi. Ya, jadi di sini kalau 45, maka misalnya kamu bisa ambil 10, 20, nah seperti itu. Ya, di sini. Jadi tergantung berapa kebutuhannya. Jadi diambil secara strata S2-nya, maka di sini kelompok S2 ada 30 nih. Nah, kita ambil misalnya berapa di situ. Nah, kumpulan dari S2. S1 juga begitu. Kumpulan dari S1 kemudian diambil sebagian dari 45 orang ini. Kalau misalnya di sini STM ada 800 orang misalnya, saya mau ambil 100 orang, boleh. Jadi di sini dari 800 itu diambil secara random misalnya 100 orang. Nah, seperti itu. Ya, diambilnya berstrata, bertahap, berdasarkan strata. Kemudian di yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Jadi ini keadaannya sama, tetapi pada segi jumlah dia tidak proporsional. Contohnya misalnya di sini dalam satu unit kerja ya, ada yang 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, dan 700 lulusan SMP. Maka kamu bisa lihat di sini jumlah lulusan S3 kan hanya 3 orang, terlalu sedikit kalau diambil dari sebagian dari 3, maka bisa diambil seluruhnya. Kemudian di sini ada lulusan S2, kalau misalnya diambil bagian dari 4 orang ini kan terlalu sedikit juga. Jadi ini bisa diambil seluruhnya. Nah, seperti itu. Jadi dalam segi jumlah ini tidak proporsional. Jadi untuk yang lulusan S2 dan S3 bisa diambil seluruhnya. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Sedangkan sisanya bisa diambil sebagian seperti itu. Ya. Yang berikutnya di sini adalah sampling cluster atau cluster area sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana ya digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika objek yang diteliti itu sumbernya sangat luas. Contohnya suatu negara. Contohnya misalnya pada ini digunakan misalnya ketika pemilu. Ya, pemilu misalnya quick count. Nah, hitung cepat. Nah, kayak gitu. Jadi di sini dimulai dari klaster yang besar, areanya besar. Misalnya kalau negara itu satu wilayah di bawah negara misalnya provinsi misalnya. Maka dari provinsi di Indonesia ada 33. Nah, diambil secara random dari 33 itu provinsi mana saja. Nah, dari provinsi mana saja kita ke area yang lebih kecil, kabupaten atau kota mana saja. Nah, diambilnya dengan cara random juga. Kemudian di di wilayah yang lingkup yang lebih kecil lagi, misalnya di sini sampelnya klasternya misalnya provinsi Bengkulu, maka kemudian diambil kabupatennya kota misalnya, di kota diambil lagi kabupaten kecamatan mana saja, dari kecamatan mana saja diambil ke area yang lebih kecil secara random juga, misalnya RT berapa atau TPS berapa saja. Nah, jadi dari wilayah yang besar bertahap kemudian sampai ke wilayah yang kecil. Itu adalah contoh dari cluster sampling.